Halo Sobat Tapis, kembali lagi bersama aku Kenanga di podcast Tapis, Tanya Rumpi Solusi. Seperti pada biasanya podcast kita di sebelum-sebelumnya, pasti kita selalu menghadirkan gestar-gestar yang sangat informatif dan juga menginspirasi. Nah, untuk episode kali ini, temanya juga nggak kalah menarik dan nggak kalah berat banget sih. Nana juga agak ngerasa ini berat banget nih temanya, yaitu mewujudkan generasi emas 2045 di era 5.0 menuju Indonesia maju dan bermartabat bersama IGTKI PGRI Provinsi Lampung. Nah, pastinya kali ini juga podcast Tapis menghadirkan narasumber, menghadirkan gestar yang memang paham di bagian ini nih. Jadi kita bakal menemukan dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mungkin jawaban-jawaban dari sekian banyak juta orang yang mau memahami gimana sih untuk mewujudkan generasi emas di 2045 nanti ya. Kalau gitu langsung saja kita sapa. Ini dia ada narasumber, ada gestar kita pada hari ini, ada Ibu Nisdaryati MPD, Ketua IGTKI PGRI Provinsi Lampung. Halo Ibu. Halo, Kenanga cantik. Terima kasih Ibu juga kakak cantik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Iya, Allah masih memberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Tentunya dengan cuaca yang sejuk ya. Iya. Memaksa kita untuk bersahabat dengan kasur dan selimut ya. Tapi oh iya, betul. berterima kasih banget untuk, aku manggil apa nih? Ibu, Bunda? Boleh, Bunda boleh, Ibu boleh. Boleh ya, Bunda aja ya. Boleh. Karena ini juga ada oma-oma. Oh, serius? Serius. Oke, jadi Bunda Nisdaryati ini adalah Ketua IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Betul ya, Bu ya? Betul. Boleh nggak sih Bunda diceritakan sedikit apa sih itu IGTKI? Mungkin ada sobat-sobat Tapis yang belum paham gitu dengan IGTKI, silakan. Iya. IGTKI adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Kebetulan saya menjabat selaku Ketua IGTKI, ini sudah yang kedua ya, 2 periode ya, karena memang dalam anggaran dasar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak itu dijabat 1 periode itu 5 tahun. Tapi karena kepercayaan teman-teman dan saya sapa teman-teman yang ada di seluruh Provinsi Lampung, khususnya pengurus IGTKI PGRI yang ada di kabupaten kota seprovinsi Lampung. Karena beliau dan kepercayaan beliau, pengurus-pengurus semua yang ada di kabupaten kota, saya menjadi Ketua IGTKI di periode yang kedua ini, periode 2023-2027. Nah, luar biasa sekali. Pasti untuk dijadikan sebagai ketua, apalagi di periode yang kedua. Itu pasti karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Bunda miliki dong tentunya. Boleh kasih tahu nggak sih, boleh cerita sedikit nggak sih pengalaman yang Bunda itu udah berapa lama sih di dunia ini? Dan kenapa bisa terlibat? Ataukah memang suka atau ini terjebak? Baiklah. Jadi kalau IGTKI ini adalah organisasi profesi ya. Jadi kalau dia bukan seorang guru taman kanak-kanak, maka dia tidak bisa masuk di dalam kepengurusan IGTKI. Sama contoh dengan ID ya. Jadi kalau dia bukan dokter, dia tidak bisa masuk dalam organisasi ID. Nah, jadi kalau tadi dibilang Kenanga bawa Ibu, bagaimana sih kiprahnya, atau kejebak, atau memang sekedar mengisi meluangkan waktu kekosongan ya. Tapi karena memang betul artinya terpanggil, karena memang Bunda juga menjadi guru taman kanak-kanak itu sudah berkiprah dari tahun 84 ya. Sampai dengan artinya kemarin pensiun di 2022 itu memang sudah menjiwai lah ya, terpanggil ya menjadi guru taman kanak-kanak. Dan kalau pengalaman dalam organisasi dimulai dari tingkat kecamatan. Itu di tahun 92 ya. Pernah menjadi ketua IGTKI kecamatan. Dulu kecamatannya belum 20, masih 12-13 kecamatan. Kemudian menjadi pengurus IGTKI provinsi, masih belum di ketua ya. Jadi tapi tetap masuk dalam kepengurusan provinsi. Yang di sekarang ini dipercaya teman-teman, saya menjadi ketua IGTKI PGRI Provinsi Lampung. Insya Allah sampai habis jabatan ini masih diberikan kesehatan. Jadi
wajar banget sih kalau menurut aku mendengar dari pengalamannya Bunda, wajar banget kalau teman-temannya mempercayai Bunda untuk menjadi ketua di periode keduanya gitu kan Bun. Iya. Karena memang berdasarkan pengalaman dan juga rasa cintanya Bunda di dunia ini ya. Iya. Jadi karena kan kita kalau misalkan mencintai pekerjaan itu akan selaras, akan Betul. lancar gitu, Betul. akan bahagia, tidak akan merasa terbebani gitu kan ya Ya, Bunda betul. ya, betul ya. Itulah kenapa Bunda bisa dijadikan kepercayaan oleh teman-temannya menjadi ketua IGTKI yang periode kedua. Semoga nanti kalau misalkan Bunda sehat selalu bisa ke periode ketiga ya Bun ya. Karena kalau dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IGTKI itu hanya 2 periode. Oh, ada 2 periode. 1 periode tuh dijabat 5 tahun ya. Ya, mudah-mudahan dalam kiprah pengalaman ya. Tentunya kita di dalam organisasi itu juga menjadi sosok, artinya contoh. Jadi seorang pemimpin itu berarti diberikan kepercayaan. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan. Yaitu pertama amanah. Amanahnya yaitu karena di situ dalam anggaran dasar itu kan ada program-program kerja yang harus kita laksanakan, kemudian itu juga dan harus melibatkan seluruh anggota kita yang ada di Provinsi Lampung. Nah, tadi kan udah kita sedikit disinggung sama Bunda ada program-program kerja ya kan yang harus dijalankan. Demi suksesnya juga tadi IGTKI ya di Provinsi Lampung ini. Boleh nggak sih Bun dikasih tahu apa sih program-program yang akan dijalankan beberapa waktu ke depan? Mungkin nanti teman-teman IGTKI yang sudah nonton atau mungkin semuanya teman-teman yang terlibat tertarik dengan dunia ini, mungkin nanti pemerintahan juga bisa tahu nih programnya juga bisa menjadi kolaborasi ataupun bisa membentuk kerjasama. Gitu. Boleh diceritakan Bun program-programnya? Yang pertama-tama terima kasih kepada Bunda PAUD ya, karena Bunda PAUD ini adalah mengayomi mitra-mitra organisasi khususnya PAUD ya. Jadi ada PAUD itu ada mitra di Himpaudi, kemudian IGTKI itu kita bermitra dengan Bunda PAUD, kemudian ada Pokja Bunda PAUD ya. Kalau TK itu ada GOP TKI, gabungan penyelenggara organisasi taman kanak-kanak. Jadi di kita ini artinya bermitra juga dengan pemerintah stakeholder yang betul-betul artinya intens dengan pendidikan anak usia dini itu sangat penting ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya dilihat pendidikan rendah mungkin agak sepele ya. Tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Seperti yang dikatakan Kenanga tadi bahwa kita harus melibatkan stakeholder. Yang artinya memang betul-betul membantu untuk mengembangkan tentunya pendidikan anak usia dini. Ya. Karena dalam pendidikan anak usia dini ini hal yang sangat mendasar ya bagi kita. Karena pendidikan itu paling awal mereka mengenal dunia itu adalah di PAUD. Ya. Karena PAUD kan terbagi-bagi, ada mulai sekarang kan kita Indonesia 0 sampai 6 tahun itu pendidikan anak usia dini PAUD ya. Kalau mungkin negara maju itu 0 sampai dengan 8 tahun anak usia dininya. Tapi sementara kita masih 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, ini semua perlu dikembangkan fisik motoriknya karena ada aspek-aspek yang perlu dikembangkan kepada anak-anak itu. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Maaf Bunda Nanga potong. Nanga sempat dengar juga dengan kata-kata yang disampaikan bahwa pembelajaran yang terbaik itu adalah pada saat kita usia dini. Bahkan mutlaknya itu di umur 5 tahun. Ya, Bun ya. Jadi di usia 5 tahun itu memang otak anak itu sedang mencari apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Apa sih yang harus saya pelajari, apalagi yang harus saya tambah dalam diri saya itu. Karena di umur segitu mereka cepat tangkap ya, benar nggak sih Bunda? Betul. Nah jadi gini, banyak sekali mungkin salah kaprah ya tentunya orang tua ya. Padahal sudah diatur dalam kurikulum itu betul-betul mengikuti perkembangan anak usia dini kalau di kurikulum ya. Tetapi sekarang banyak sekali tuntutan orang tua. Nah dengan adanya kemarin saya baru pulang dari Bali nih, mengikuti kegiatan transisi PAUD ke SD. Kirain jalan-jalan Bunda, taunya masih tutup kerja ya Bun ya. Iya, karena memang kita dituntut. Iya. Jadi apa yang sekarang saat ini yang isu-isu yang berkembang saat ini itu kita harus ikut, kita harus tahu. Apalagi sekarang sedang isunya yang trennya sekarang itu adalah transisi PAUD ke SD. Nah, jadi di sini kan kita sharing antara guru PAUD dengan guru SD ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan
bahwa ini anak-anak dari PAUD dituntut dengan SD-nya, bahwa anak yang SD 0 yang masih kecil itu anak-anak sudah harus bisa ini, bisa itu, bisa membaca calistung lah ya, baca, tulis, berhitung. Ternyata itu tidak, karena tadi kan sudah dikatakan bahwa PAUD itu kan usia 0 sampai dengan 6 tahun. Transisi ke SD itu kan masih mungkin usianya baru 7 tahun. Nah, tapi kadang orang tua salah kaprah ya. Karena ada sisi otak anak yang harus perlu diperhatikan. Antara otak kanan dan kiri itu harus imbang. Karena otak tengah itu sendiri adalah kita aja otak tengah harus dikembangkan orang dewasa ya. Karena apa? Di sana ada dopamin yang membawa kita bahagia. Jadi kalau antara otak kanan dan otak kiri itu tumbuhnya tidak balance, nah ini akan menjadi masalah ya. Nah ini makanya salah orang tua kalau menuntut anak-anaknya masih usia dini, tapi anak sudah dituntut harus pintar baca, pintar berhitung dengan secara instan. Tadi seperti karena katakan bahwa anak-anak PAUD itu kan cerdas, cepat sekali nangkep. Apa yang kita sampaikan itu akan cepat direkam. Betul. Tapi tanda kutip, dan harus berhati-hati. Nanti pada saat anak-anak ini menerima hal-hal yang berat, antara otak kanan dan kirinya itu udah nggak imbang, sudah nggak mampu lagi. Sekarang realitanya kita lihat saja. Anak-anak sudah kelas 3 tuh sudah sepertinya beban ya. Untuk kelas 3 SD beban. Karena apa? Mungkin di PAUD-nya banyak dituntut. Ya mungkin guru paham tentang perkembangan anak. Karena yang penting untuk 3 konsep membantu tumbuh kembang anak ini artinya baik ya, maksimal. Itu 3 aspek ini harus kita kembangkan semua, bukan satu sisi yang kita lihat ya. Kognitifnya, kemudian afektifnya, psikomotoriknya, ini harus imbang antara pengetahuan, motoriknya ya anak-anak namanya berkembang sesuai dengan usia. Ya. Mungkin itu yang harus kita perhatikan. Dan juga pada kesempatan di podcast ini saya juga menyampaikan salah kaprah kalau orang tua itu menuntut anak-anaknya di TK harus ada PR seperti calistung. Dan anak masih usia 4, 5, 6 tapi anak-anak sudah dituntut harus pintar baca. Biarkan saja, nanti kan ada saatnya. Iya, betul. Ya. Ada waktunya ya Bun ya, semua itu ada porsinya, ada timeline-nya masing-masing gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan ketika itu belum waktunya si anak gitu ya. Karena kan tumbuh kembang cerdasnya anak itu bukan bertahap. Bertahap, nggak bisa disamain dengan anak-anak lainnya, betul ya Bun ya. Gitu. Tapi Bunda setuju nggak sih? Nana tuh sering banget dengar pembahasan orang tua bahwa kita tuh harus masukin anak ke sekolah yang bagus banget biar anaknya pintar. Jadi membangun ke karakter anaknya bahwa gue sekolahnya bagus nih, sekolahnya bagus. Kamu sekolahnya jelek, kamu nggak pintar, aku jauh lebih pintar. Sebenarnya Bunda setuju nggak sih dengan persepsi orang tua yang anak aku harus sekolah di sekolah yang tinggi, yang mahal gitu? Ya kadang-kadang saya bilang tadi, saya sampaikan ya pada Nana bahwa kodrat anak-anak itu sudah ditentukan ya. Tidak harus dia itu menjadi anak pinter, dia di sekolahnya tanda kutip bahwa sekolah itu yang bonafit ya. Yang artinya yang semua sarana prasarananya mencukupi dan memadai. Ya kita lihat sekarang kenyataannya tidak sekolah tempat yang bagus pun itu anak-anak bisa, artinya bisa sukses gitu ya. Nah, yang perlu sangat kita perhatikan kepada anak-anak ini adalah pembentukan karakter. Maka sangat berhati-hati kepada guru-guru PAUD ya. Ini saya menyampaikan kesempatan ini kepada guru-guru PAUD ini harus yang perlu kita tanamkan adalah budi pekertinya. Dengan adanya sekarang kurikulum merdeka, anak-anak itu ada di situ ada capaian pembelajarannya, ada budi pekerti, ada jati diri, kemudian ada literasi dan numerasi ya. Kan semua proses. Jadi anak-anak ini tumbuh kembang itu melalui proses. Jadi bukan instan. Kalau instan semua kita kita tuntut dengan instan, maka nanti hasilnya nikmatin saja nanti. Seperti yang kita lihat sekarang kenyataannya. Mengapa sih anak-anak kayaknya di sekolah itu jadi beban? Mereka lebih happy-happy keluar. Ya, pelampiasan mereka itu. Jadi kalau saya katakan bahwa sekolah itu hidup ini bukan untuk sekolah sebetulnya ya. Tapi tanda kutip ya, bahwa orang tua kan menuntut harus sekolah, tempat yang begini, harus ini. Kadang-kadang masih usia di bawah aja harus les.
Saya sendiri mungkin saya resume untuk ada di lingkungan anak cucu saya ya, yang artinya belum terlambat dengan cucu, itu yang mau anak masih usia dini harus les, harus itu. Mereka kan belum kuat beban otaknya untuk menerima itu. Betul banget. Nah, akhirnya nanti mereka di saat-saat mereka harus betul-betul menerima, otak sudah mampu, sudah kuat, mereka sudah capek, udah lelah. Dan sekarang kita lihat kenyataan anak-anak ini happy di luar ya, karena mungkin terbebani. Jadi sekolah itu untuk kelangsungan hidup. Jadi bukan hidup buat sekolah. Jadi tanda kutip ya bahwa hidup bukan untuk sekolah, beda kan? Kalau kita hidup untuk sekolah, jadi kita betul-betul sekolah itu menjadi beban. Tapi kalau kita sekolah itu adalah untuk kelangsungan kehidupan kita, kan beda tuh. Beda, jadi lebih enjoy. Kalau konsep yang kedua tadi kata Bunda, sekolah untuk kelangsungan hidup, kita pun yang menjalankannya justru lebih enjoy, bahkan kemungkinan akan lebih tertata akhirnya, karena otak kita tuh nggak yang terus menutup harus belajar, tapi kita punya kehidupan di luar lagi ya Bunda ya. Itu tadi lah. Kenapa banyak sekali anak-anak yang cari kebahagiaannya di luar. Gitu, karena mungkin dia sudah terbebani dengan kehidupan dia yang berbeda dengan sekolah gitu kan, harus ranking 1, tuntutan nggak boleh di bawah ranking 2 gitu ataupun segala macam gitu ya Bun ya. Berarti harus ada penerapan yang dilakukan tidak hanya dari pihak sekolah, berarti juga dari lingkungan sekitar, apalagi keluarga itu juga dibetuhin ya Bun ya. Kalau dari Bunda gimana sih penerapan pembelajaran untuk anak usia dini? Jadi sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka itu sudah jelas ya, sudah ada rambu-rambu ya. Bukan berarti anak ini tidak boleh, artinya kan anak-anak sekarang sudah lebih canggih nih dengan adanya gadget, mereka lebih dapat pengetahuan itu lebih awal mereka itu dari gadget ya. Nah jadi untuk sekarang kita mengikuti kurikulum Merdeka ini, itu kan tadi saya katakan bahwa kita harus proses ya. Jadi betul-betul kita perhatikan perkembangan anak itu dengan usianya, tentang pembelajarannya ya. Jadi ibarat beban ya, kalau itu belum kapasitasnya, ini barang nih dibebani dengan kapasitas yang di luar bebannya, mungkin kan akan rusak. Jadi anak-anak juga nggak bisa instan gitu ya, harus berproses, ada prosesnya. Nah jadi seperti apa yang dikatakan tadi Nana, bahwa gimana sih cara penerapan pendidikan anak-anak di usia dini itu, ya sekarang sudah jelas ada rambu-rambunya, kemudian ada di dalam kurikulum, sekarang dituntut ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu kalau yang terpenting itu adalah pertama pendidikan karakter ya, yang kadang-kadang dilihat orang tua itu sepertinya sepele ya, bahwa anak-anak itu berinteraksi, kemudian bersosialisasi, itu lebih utama, lebih penting. Dari ketimbang orang tua menuntut anak saya hari ini sekolah harus punya pengetahuan, kemudian karena anak saya sudah 6 tahun nanti di SD ketakutan ya, padahal sekarang guru SD tidak seperti itu. Guru SD sudah duduk bareng sama guru PAUD sekarang ini. Jadi seperti apa pembelajaran ini benar-benar jangan sampai salah kaprah ya di PAUD ya. Berarti memang untuk meningkatkan kecerdasan anak ataupun nanti sekolah mereka ke depannya itu seperti apa, itu juga tidak hanya dipatokan ke sekolah aja ya Bun ya. Jadi lingkungan ada kerjasama, keluarga, terus juga masyarakat, lingkungan sekitar dia juga harus mendukung untuk membentuk anak yang sehat dan cerdas gitu Bun. Karena jangan melihat kecerdasan anak satu sisi, kan multiple intelligence anak itu kan ada 9 kecerdasan yang harus dikembangkan, ya harus imbang. Nah, jadi kadang-kadang kita orang tua, mungkin ada juga guru yang nggak paham, hanya dari 9 kecerdasan anak itu hanya 1 yang diperhatikan, yang dituntut. Padahal dari 9 kecerdasan majemuk ini harus sama-sama dikembangkan, harus imbang. Nah, jadi anak itu tumbuh kembang dengan baik gitu ya, artinya dengan betul-betul dengan harapan. Iya, sesuai dengan harapannya ya Bun ya. Karena memang kalau hanya dikasih 1 aspek dari 9 aspek yang sebenarnya bisa kita kembangkan, itu sayang banget. Sayang banget kan Bun. Apalagi kalau misalkan kita udah dikasih lingkungan yang bagus, sekolah yang bagus gitu. Kalau keluarganya hanya membebani di 1 aspek tadi kecerdasan, kasihan anaknya tidak berkembang, apalagi kalau sekolahnya udah bagus gitu ya Bun ya.
Oke, Betul. kalau ngebahas soal guru-guru PAUD nih, Bunda kan pasti juga udah pengalaman ya menjadi Insyaallah. guru Iya. PAUD gitu ya Bun ya. Udah berapa Sudah. lama sih Bun? Sudah 32 tahun ya 32 berkecimpung tahun. di dunia pendidikan anak usia dini ini ya. Iya, boleh diceritain sih Bun, ada nggak sih hal-hal lucu atau hal-hal yang mungkin bisa dibilang sulit tapi akhirnya bisa dilewatin sama Bunda selama 30 tahun menjadi guru PAUD? Ya, Itu kan 34 tahun ya. 32 tahun ya. Yang dihadapin itu anak-anak gitu kan Bun. Ya. Karena kan orang-orang juga pikir, aduh gue capek banget ya, aku capek banget untuk ngurusin anak-anak udah gak sanggup gitu kan. Tapi Bunda 32 tahun dengan sabarnya bisa mendidik anak-anak gitu Ya. kan. Memang guru PAUD pilihan ya. Jadi menjadi seorang guru PAUD tuh mungkin tidak semua artinya mampu ya. Itu betul-betul pilihan dan panggilan dari jiwa ya. Kan beda nih. Yang terpaksa dengan betul-betul menjiwa itu kan beda. Jadi kalau kita contoh pekerjaan, kalau kita tidak menjiwai maka akan menjadi beban tentunya ya. Boring lah ya kalau istilah anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau kita di pekerjaan itu kita menjiwai, kemudian kita happy ya, itu pasti kita happy dan menyenangkan. Dan itu juga memang artinya profesi yang sangat menyenangkan bagi kita. Mungkin orang-orang lihat jadi, duh gimana ya? Contohnya orang tua nih, satu anak aja udah luar biasa. Ini gimana ini sekian anak? Alhamdulillah. Jadi memang pilihan dari Allah. Artinya guru-guru PAUD ini secara tidak langsung sudah mengamati tumbuh kembang artinya anak-anak ya. Jadi melihat perkembangan manusia yang dimulai dari awal. Kalau dibilangin mungkin kesel gitu ya. Nah itu dia guru TK sih nggak ada yang kesel kayaknya. Guru PAUD tuh nggak ada yang kesel. Jadi alhamdulillah nih guru-guru PAUD ini, makanya guru-guru PAUD ini ya sehat-sehat dan awet muda, ya alhamdulillah awet muda ya. Mudah-mudahan awet muda dan sampai awet tua juga ya. Amin. Ya. Karena itu tadi karena menjiwai sehingganya happy. Karena anak-anak itu unik. Dari beberapa anak-anak itu punya karakter unik, berbeda. Kadang-kadang kita malah punya kekesalan ini, tapi begitu ketemu dengan anak-anak hilang tuh karena anak-anak ini yang membuat kita bahagia. Itu dia, teman-teman, sobat Tapis. Ternyata memang guru PAUD itu kesabarannya bukan lagi setipis tisu, tapi setebal skripsi ya. Banget, tesis. Banget, udah sampai ke tesis itu ya. Bayangin aja harus menghadapi banyak karakter dan itu harus latar belakang yang berbeda-beda lagi kan. Latar belakang yang beda-beda gitu kan. Di setiap tahunnya harus menemui anak-anak yang berbeda-beda. Pasti udah banyak banget ya Bun ya. Iya gitu. betul. Pasti Bunda juga punya konsep-konsep pembelajaran tentunya untuk anak-anak usia dini gitu kan ya. Nah boleh nih Bun ya, mungkinkah ada himbauan atau mungkin harapan yang ingin Bunda sampaikan kepada baik dari orang tua yang punya anak masih usia dini atau mungkin untuk teman-teman dari IGTKI ya. Mungkin gimana sih Bun, ada kesimpulan, ada harapan gitu yang ingin disampaikan untuk mereka gitu. Jadi statementnya, saya menghimbau kepada pertama orang tua dan khusus kepada orang tua, pada umumnya kepada guru-guru PAUD ya, khususnya taman kanak-kanak ya. Jadi betul-betul diperhatikan bahwa pendidikan itu melihat tumbuh kembang anak dan usia anak. Ya. Karena anak ini prosesnya panjang. Mengapa saya katakan prosesnya panjang? Tahapan pendidikannya masih sangat jauh, ya. Dan ini saya pesan bahwa yang perlu tadi pertama kita perhatikan adalah aspek dari 3 perkembangan aspeknya. Kemudian karakter, ya. Ini paling penting ya. Yang utama itu adalah karakternya. Kita melihat anak-anak sepele, misalnya sabar menunggu giliran, itu sebenarnya kalau kita tidak disiplin dari sejak usia dini, maka itu tidak akan terbiasa sama anak-anak. Dan ini hal yang sangat urgent, ya. Nah, jadi perhatikanlah tumbuh kembang anak itu sesuai tahapan usianya. Jadi jangan mengejas anak, mendrill anak, kemauan orang tua, kemauan orang dewasa, tapi tidak melihat usia dan sisi tumbuh kembang anak itu. Nah. Jadi nanti bakal jatuhnya kasihan ya ke anak. Oh iya sangat. Ya, Bun ya. Betul. Oke kalau gitu sobat Tapis, ini udah dapat informasi yang banyak banget. Apalagi memang ini yang memang harus kita perlukan. Betul.
untuk menghadapi anak-anak usia dini itu baiknya seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak Bunda sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan informasi. Oh ya, Mbak Nana sebentar. Ini besok kami punya program yang terdekat ini. Besok kita menghadirkan seluruh teman-teman pengurus IGTKI seprovinsi Lampung, yaitu dalam rangka kita peduli kemanusiaan yang saat ini kita lihat sedunia, yaitu di Palestina. Kami di situ akan doa bersama dan istighosa serta memberikan donasi. Itu untuk umum, Bun? Ya. Jadi untuk yang khususnya sih untuk guru-guru TK seprovinsi Lampung. Oke, ini informatif juga. Ini salah satu informasi yang nanti bisa membantu tidak hanya untuk satu orang tapi banyak orang saudara kita di luar sana gitu ya. Jadi untuk guru-guru semua yang lagi nonton podcast kita, nanti jangan lupa untuk hadir mengikuti program yang tadi sudah Bunda sampaikan gitu Bunda ya. Oke, kita ucapin terima kasih banyak untuk Bunda. Sama-sama. Sudah berbagi informasi dan pengalaman yang bisa kita jadikan informasi dan juga masukan lagi untuk diri kita untuk menjadi lebih baik ketika kita menghadapi anak usia dini gitu ya. Bunda mungkin sudah kering tenggorokannya. Boleh dibuka. Boleh ya. Jadi kita sambil minum. Sebetulnya ini memang cuaca ya yang membuat kita mager nih. Betul sekali, tapi kita juga tapi kalau guru-guru TK PAUD itu nggak ada yang mager. Nggak ada kata mager. Tidak ada. Bunda ya. Oke, kalau gitu Sobat Tapis, nanti kita bakal ketemu lagi di podcast-podcast lainnya, tentu juga dengan narasumber-narasumber luar biasa yang akan memberikan informasi dan juga inspiratif. Contohnya juga kayak Bunda Nis Daryati MPD, Ketua IGTKI dan juga PGRI Provinsi Lampung. Terima kasih Bunda ya. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir di podcast kita di tengah-tengah waktu yang seharusnya memaksa kita untuk bersahabat dengan kasut dan selimut. Kalau gitu kita terima kasih, kita ucapkan dan juga sampai jumpa di podcast Tapis yang lainnya.